Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Raihan di pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas KD 3.19, yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan KD 4.19, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat dan secara lisan dan tertulis. Wah, banyak dannya ya. Kemudian untuk indikatornya, indikator 3.19, pertama, siswa mampu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Kedua, siswa dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Untuk indikator 4.19, maksud saya, pertama, siswa mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Kedua, siswa mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Oke, siswa-siswa sekalian, tentunya setiap hari kamu pasti melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, menonton televisi, membuat layangan, atau membuat hal-hal yang lain ya. Nah, banyak istilah yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Misalnya menggunakan tips membuat rujak kelang yang enak, atau cara merakit mobil Tamiya misalnya, dan lain-lain. Serangkaian petunjuk atau istilah itu kita sebut dengan prosedur. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang teks prosedur. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pertama-tama kita bahas dulu apa sih pengertian teks prosedur tersebut. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan secara bertahap atau berurutan, sehingga suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Kemudian bagian-bagiannya, bagian yang pertama ialah pernyataan umum. Ini artinya merupakan teks yang berisi penjelasan umum kegiatan yang akan dilakukan dalam teks prosedur. Kedua, tahapan-tahapan merupakan bagian yang berisi cara atau langkah-langkah yang berurutan dalam melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Setelah bagian-bagian, kita ke struktur teks prosedur. Struktur pertama ialah tujuan, merupakan pengantar umum yang berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya kita akan membuat teks prosedur cara membuat hand sanitizer. Nah, di tujuan itu dijelaskan apa sih fungsi dari hand sanitizer. Kenapa kita harus menggunakan hand sanitizer, jadi dijelaskan di situ. Kemudian struktur kedua yaitu langkah-langkah. Nah, ini yang paling penting. Arti atau pengertian dari langkah-langkah tersebut ialah bagian yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dan secara urut untuk memperoleh hasil yang sesuai. Oke, contohnya kita akan memasak mie misalnya. Jadi pertama-tama ya belilah mie-nya dulu. Jadi jangan pengen masak mie tapi mie-nya nggak ada. Jadi langkah pertama ialah belilah mie-nya dulu. Setelah dibeli, ini contoh ya, bukalah mie, kemudian taruhlah mie pada air yang mendidih dan sebagainya. Tentu kalian sudah paham ya. Itu dijelaskan secara urut agar nanti sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tidak hanya mie, banyak lagi. Kemudian struktur yang ketiga yaitu simpulan. Bagian ini berupa kalimat yang menjelaskan hasil yang didapat dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ini tanggapan penulis seandainya kamu bisa melakukan langkah-langkah pada struktur nomor 2 di atas sesuai urutannya, pasti kamu akan mendapatkan hasil seperti itu. Ya, itulah kesimpulannya. Setelah struktur, kita melangkah ke kaidah kebahasaan teks prosedur.
Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperlatif. Contohnya di sini adalah cucilah atau bumbui masakan itu, atau kecilkan televisinya. Bukan televisinya, volume televisinya. Nah, itu contoh-contoh kata kerja perintah atau imperlatif. Kaidah kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Jadi sebelum topik kita adalah otomotif, pasti kita akan menggunakan istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan otomotif, contohnya injeksi, transmisi, radiator, dan lain-lain. Jadi kalau semuanya topiknya tentang akuntansi, nanti pasti ada istilah itu teknis akuntansi seperti rekening koran, piutang, dan lain-lain. Nah, mungkin kan kita membahas otomotif, tapi di sana kita ada menggunakan istilah-istilah masakan, kan nanti jadinya ngawur rancu hasilnya. Kemudian untuk kaidah yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini maksudnya ialah konjungsi sesuai dengan urutan waktu. Contohnya ada menggunakan istilah kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Tentu konjungsi temporal ini tidak akan bisa dipisahkan dengan teks prosedur. Nah, ini merupakan contoh gambar teks prosedur, cara memasak mie instan. Saya carikan yang mudah-mudah saja agar kalian mengerti. Dan kalau kalian ingin contoh yang lebih banyak, silakan cari di buku atau di internet. Di sana juga banyak. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Kalau yang mudah ya memasak mie ini. Kalau yang sulit contohnya cara merakit komputer, cara merakit sepeda motor, nah itu yang sulit. Jadi kalau dijelaskan di sini akan menghabiskan banyak waktu. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan materi kedua kita kali ini. Semoga kalian di rumah bisa mengerti. Dan apabila ada yang tidak paham, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Saya Farhan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.